Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Walaupun ada kendaraan-kendaraan di depan, tapi insya Allah suara ibu gak kalah hebatnya dengan kendaraan-kendaraan di luar. Sebelumnya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin dari Jogja ibu, semalam misi di Jogja, tadi pagi subuh syuruk masih di Yogyakarta. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berjumpa dengan ibu sekalian. Baru aja saya sampai ini ibu, jam 7.58 baru sampai di depan situ. Mustahil kalau Allah tidak menolong saya, maka saya tidak akan pernah sampai di titik ini jemaah. Tetapi saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, karena Allah masih memberikan pertolongan kepada saya. Sehingga kalau dulu ibu, zaman Rasulullah, zaman dulu safar kemana-mana pakainya kuda perang, saya pakainya kuda besi ibu, Masya Allah. Lewat kemana-mana pakai kuda besi, Masya Allah, tabarakallah. Dan saya gak menyangka 2 jam kurang, Masya Allah, udah kayak setan ibu. Kayak luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi tak henti-hentinya kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga senantiasa selalu memberikan kita banyak sekali kenikmatan dalam hidup ini. Dan tentunya dengan nikmat yang telah Allah tetapkan kepada kita, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Kedua kalinya tentu salawat teriring salam, tak lupa senantiasa selalu kita curahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat untuk Bapak yang di belakangnya, saya bukan bermaksud membelakangi ya Bapak ya, tetapi karena saya disetting seperti ini sehingga mau nggak mau saya ngaduknya ke sana. Gak mungkin saya ngaduk ke sini terus nanti saya pindah ke depan situ ngaduk ke sana, nanti malah lebih ini lagi. Maka dari itu kita niatkan semua ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi insya Allah jamaah masuk bulan Rajab, yang semoga di bulan Rajab ini kita semakin menjadi baik. Tadi sudah dikatakan ya, banyak sekali nama-nama anak keturunan iblis ya. Ada yang kayak was-was, itu namanya walhan. Apalagi kalau kita lagi wudhu ya, ini udah batal apa belum sih? Kentut lagi atau enggak sih? Nah itu hati-hati, itu walhan jemaah. Tadi ada sedikit lagi, ada namanya al-hafaf. Al-hafaf itu jin yang menyerupai hewan. Atau mungkin seringkali ditemui kalau ibu ke kamar mandi, tiba-tiba ada kalajengking atau ada ular warna hitam. Gak ada lubang kok, tapi dia bisa ada di situ. Cobalah, ucapkanlah keluar dari sini. Tapi kalau diucapkan keluar itu terus dibiarkan, tapi dia masih di situ aja, berarti itu bukan jin. Tapi kalau dia keluar hilang seketika, berarti bisa jadi itu adalah jin. Al-hafaf. Al-hafaf. Itu tapi gak melulu hewan ya. Boleh jadi kayak suara-suara yang sering kali didengar. Nah, itu boleh jadi itu adalah suara rintihan dari jin al-hafaf. Tujuannya untuk apa ibu? Agar seseorang itu takut sama jin. Kan kita aja kalau di rumah dengar pintu kriet, itu aja kayak udah apa ya itu ya. Kayak udah kayak merinding duluan. Padahal di rumah gak ada orang, ada yang manggil, Ibu, iya nak, bentar ya. Baru sadar, loh kayaknya anakku udah pergi keluar kota tadi. Terus yang manggil tadi siapa gitu kan ya. Nah itu boleh jadi al-hafaf jemaah. Jangan takut kalau ada suara-suara kayak gitu. Kadang kalau kita takut itu menimbulkan, memperlihatkan bahwasanya keimanan kita itu sekecil itu loh jemaah. Makanya jangan pernah takut. Tadi disebutkan ada jin yang di pasar yang selalu menggoda-goda manusia berbuat kecurangan, berbuat boros, sudah disebutkan. Tadi ada tapi satu jin yang belum disebutkan, yaitu jin yang menggoda ketika sholat. Kalau tadi kan yang menunda-nunda sholat kan, ini yang menggoda ketika sholat, yaitu khinzib atau khanzab ya. Khanzab atau khinzib. Ibu udah khusyuk banget tuh mau sholat,
Allahu Akbar, tiba-tiba ingat ini, ingat itu, itu khinzib jamaah. Itu khinzib itu. Khinzib itu dia emang sudah berkomitmen. Lihat nih, coba nanti manusia dia udah berusaha untuk khusyuk, lihat aja Allahu Akbar. Oh, langsung diingat kunci tadi ditaruh di mana ya? Kayaknya tadi ingat. Oh iya, tadi di bawah meja. Pas udah sholat selesai lupa lagi kuncinya di mana jamaah. Dan hati-hati, ini adalah khinzib atau khanzab, setan yang selalu menggoda manusia walau dalam keadaan sholat itu. Hati-hati, ya. Termasuk was-was ketika sedang sholat itu adalah khinzib. Lagi sholat tahajud, kayak di belakang kayak ada yang ikut sholat. Nah itu hati-hati jamaah. Itu khanzab atau khinzib, ya. Dan rajanya atau kakaknya dari semua anak keturunan iblis, kan orang tuanya iblis ya. Kakak pertamanya ibarat kakak tertuanya, kakak tersulungnya tadi sudah disebutkan, namanya adalah Dasim, ya. Dasim ini dia ada di pojok-pojok rumah jamaah. Ada di pojok-pojok rumah. Jadi ibu kalau ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah nggak mengucapkan salam, maka sungguh Dasim itu dia pasti akan mengintai terus dan akan cari-cari kesalahan. Sehingga dengan kondisi kita yang lagi sakit, lagi capek, lagi lelah, pikirannya lagi runyem banget, baru pulang kerja, pulang langsung apa jamaah? Marah-marah sana sini, padahal orang rumah nggak salah. Yang salah di luar, tapi kenapa yang di rumah dimarah-marahin? Karena tadi Dasim jemaah akan merusak rumah tangga dengan cara apa? Terkadang suami marah-marah sama istri marah-marah sama suami, kadang anak itu marah-marah sama orang tuanya, atau kakak sama adik gak pernah akur. Lah boleh jadi ini ada campur tangan dari Dasim jemaah. Makanya setiap kali kita baru keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah, ucapkanlah Bismillah, Assalamualaikum. Karena sungguh, apa kata Rasulullah, Rasul yang mulia SAW pernah bersabda, apabila kalian memasuki rumah atau memasuki ke dalam ruangan seraya kalian mengatakan Assalamualaikum, maka sungguh jin itu mengatakan kepada jin-jin yang lainnya, kita nggak punya tempat di sini, ayo kita keluar, ayo kita pergi. Makanya ucapkanlah salam ketika kita memasuki ke dalam ruangan atau ke dalam rumah. Ayo, masya Allah, tabarakallah, jamaah dirahmati oleh Allah. Ini kayaknya saya masih semangat sekali ini, padahal di jalan kayaknya udah nggak mood ini kayaknya. Tapi alhamdulillah ketika saya melihat wajah-wajah solihah ini, masya Allah, tabarakallah, dan wajah soleh tentunya ada di belakang saya, itu sungguh bisa menenteramkan hati kita, karena sungguh ini adalah taman-taman surga. Baik jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang dimana tema ini harusnya kita paham sejak awal. Apa temanya jemaah? Memahami agama Islam secara utuh. Saya tanya kepada ibu, Islam itu apa bu? Keselamatan. Oke, betul. Kalau iman itu apa bapak yang ada di belakang? Bapak sadar masih pak? Iman itu apa pak? Keyakinan. Oke. Kalau ihsan itu apa? Ihsan itu apa? Ihsan itu asal katanya hasan, memang kebaikan. Tetapi ihsan itu adalah level seseorang ketika semua aktivitas kehidupannya itu bernilaikan ibadah. Itu namanya ihsan. Dan ingat, level ibadahnya itu pun gak ibadah yang sembarangan, tetapi seolah-olah ketika dia sedang melakukan aktivitas itu, Allah seolah-olah lagi ngeliatin dirinya jemaah. Allah itu lagi memantau terus jemaah. Bapak ibu kalau bekerja di suatu instansi, tiba-tiba atasannya itu kayak ngawasin terus, kira-kira apa yang akan bapak ibu lakukan di situ? Lebih tertib kan kerjanya kan? Dia lebih semangat kerjanya kan, lebih sungguh-sungguh kerjanya. Begitupun ihsan. Ihsan itu adalah tingkat aktivitas manusia
yang dilakukan bernilaikan ibadah seolah-olah Allah sedang memperhatikannya. Itu namanya ihsan. Makanya nanti ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu adalah 3 topik bahasan dalam satu hadis jamaah. Hadisnya hadis nomor 2, kitabnya Arba'in An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi itu dia punya banyak banget kitab jamaah. Imam An-Nawawi itu banyak banget kitabnya. Di antaranya ibu bapak pernah dengar namanya kitab Riyadhus Shalihin? Kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab karangannya Imam An-Nawawi, ya. Memuat 1896 hadis. Sedangkan hadis Arba'in ini cuma memuat 42 hadis jemaah. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita menukil dari kitab Arba'in An-Nawawi hadis nomor yang kedua tentang memahami Islam secara utuh jemaah. Ketika itu riwayat hadisnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat siapa Bapak Ibu? Umar bin Khattab. Karena kadang kalau nggak diulangi nanti udah kebawa kendaraan Ibu, udah kayak udah kebawa kendaraan, terus Ibu langsung tanya, tadi apa? Gitu ya. Makanya perlu diulangi lagi Bapak Ibu ya. Riwayatnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, duduk bersama para sahabatnya termasuk Umar bin Khattab. Seketika datanglah seorang laki-laki yang orang itu adalah orang yang asing, tapi tampan rupawan, pakai baju warna putih banget, rambutnya hitam banget, rambutnya tebal. Tiba-tiba duduk langsung di depannya Rasulullah, dan dia rukbatai ila rukbatai, yaitu mensejajarkan antara lutut beliau dengan lututnya Rasulullah SAW. Ketika itu lelaki itu kemudian menggunakan kedua tangannya diletakkan ke pahanya Rasulullah SAW. Kemudian Umar yang melihat itu, ini siapa ya orangnya? Kok keren banget sih? Umar aja sampai terkesima jamaah. Seketika laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian Rasulullah SAW berkata bahwasanya Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa hijjul baiti liman istata'ta ilaihi sabila. Jadi ternyata kata Rasulullah, Islam itu memuat rukun Islam yang 5 jamaah. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah yang ketiga puasa atau zakat. Udah mulai ragu-ragu Ibu ini. Zakat atau puasa yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Kebalik gak? Yakin gak kebalik? Syahadat, sholat, puasa atau zakat dulu? Zakat dulu, baru puasa. Kadang kita itu gitu jamaah, udah keras tapi salah gitu. Gak apa-apa Ibu, namanya orang belajar, orang butuh diulang-ulang. Itu yang penting adalah, yang penting percaya diri aja dulu gitu kan ya. Asal bener atau salahnya udah belakangan gitu ya. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ketika itu laki-laki itu pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, shadaqta, kamu benar." Kemudian Umar itu semakin kaget. Dia tanya kepada Rasulullah, tapi dia juga yang membenarkan. Kemudian dia pun tanya lagi sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Apa itu iman? Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata bahwasanya iman itu adalah tu'minuna billah wal malaikah, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat,
Dan yang keenam itu adalah iman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah, "Shadaqta ya Rasulullah." Dan yang ketiga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan." Apa itu ihsan? Rasul menjawab, ihsan itu adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah itu lagi memperhatikan aktivitas hidupnya. Itulah ihsan. Kemudian laki-laki itu pun mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Umar semakin bingung jamaah. Ini kok tanya-tanya ke Rasul terus, tapi kok dia juga yang membenarkan pertanyaan itu, jawaban dari Rasul. Akhirnya tanya yang keempat jamaah, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Aku nggak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Lalu tanda-tandanya gimana ya Rasulullah? Kalau kamu tanya tanda-tandanya kepadaku tentang hari kiamat, aku bisa menjelaskan. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ciri-ciri tanda kiamat yang paling jelas akan terjadi adalah ketika seorang ibu melahirkan tuannya, jemaah. Sekarang banyak nggak ibu yang disuruh-suruh sama anaknya? Ya. "Bu, tolong bu, itu pelin depan dong." Ya. "Bu, tolong dong itu sapunya bu. Bu, itu dong tolong." Ya. Padahal itu ibunya sendiri, tapi sering diminta tolong, minta tolong, minta tolong. Lah ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya tanya kepada bapak ibu, itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Sekarang kata Rasulullah yang kedua jemaah, tanda kiamat yang kedua itu yang paling jelas terlihat sekali adalah ketika dulu yang bangsa itu adalah bangsa yang sangat miskin. Bahkan dia itu bertelanjang dada, artinya gak pakai baju sama sekali. Bahkan dia gak beralaskan kaki, tiba-tiba mendadak jadi bangsa yang sangat kaya. Dan mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sahabat pada tanya semuanya, "Ya Rasulullah, bangsa apa yang kamu maksud ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Humul Arabiyah." Dialah adalah bangsa Arab. Sekarang kalau bapak ibu ke Jeddah, itu udah kayak bukan di Jeddah bapak ibu, udah kayak di Eropa jamaah, udah kayak di Amerika. Karena apa? Gedung-gedung pencakar langit itu udah masya Allah luar biasa. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan jamaah. Dan luar biasanya, gedung tertinggi di dunia sekarang bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Australia, tapi adanya di Uni Emirat Arab jemaah. Yang seringkali kita sebut sebagai apa? Burj Khalifa. Tingginya 836 meter jemaah. Ibu kalau mau naik ke atas sana, masya Allah bisa lihat. Saya aja belum pernah ke sana ibu. Tapi kan informasi itu memberikan pemaknaan yang sangat besar. Ternyata tanda-tanda Rasul itu semakin semuanya terrealisasi semua jemaah. Bahkan Jeddah sekarang itu lagi berlomba-lomba mengalahkan tadi jemaah Burj Khalifa. Kalau Burj Khalifa itu 836 meter, sekarang Jeddah itu rencana lagi pembangunan sampai nanti tahun 2028, namanya adalah Kingdom Tower jemaah. Tingginya 1000 meter, 1 kilometer tingginya, bayangkan jemaah. Nanti ibu bapak kalau nggak percaya bisa lihat beritanya. Ternyata memang benar apa yang telah disampaikan Rasulullah, bahwasanya tanda-tanda kiamat ini semuanya sudah terjadi jemaah. Semua tanda-tandanya sudah Allah perlihatkan. Bagaimana seorang ibu melahirkan tuannya, bagaimana dulu yang bangsanya miskin, sekarang udah menjadi bangsa yang sangat kaya. Dengan minyak yang ditemukan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan jemaah. Kalau ibu coba, mohon maaf, ibu yang pernah ke Masjidil Haram atau yang mungkin belum pernah, semoga Allah mudahkan untuk bisa pergi ke sana. Mohon maaf ibu masuk ke Masjidil Haram itu kayak udah gak lihat gunung lagi ibu. Gunung-gunung semuanya kalah dengan gedung-gedung pencakar langit semuanya. Bayangkan, ini menunjukkan bahwasanya sabda Rasul itu semuanya sudah terrealisasi jemaah. Bayangkan, sekarang sudah sedekat apa kita dengan hari kiamat ibu bapak? Udah dekat banget tuh kita sama kiamat. Masa kita masih mau koploan aja sih ya? Udah dekat banget sama hari kiamat. Bapak di belakang masih dangdutan aja ya. Cobalah, ayo kita bersama-sama
kita ingatkan, saling mengingatkan dalam ketaatan jamaah. Kiamat itu udah deket banget jamaah. Kiamat itu udah deket banget. Kalau ada papan tulis, saya bisa gambarkan nanti kayak misal apa, gambaran bagaimana Al-Quran mengatakan bagaimana bumi Allah ciptakan selama 4,6 miliar tahun lamanya jamaah. Jadi bumi yang kita tempati ini lamanya udah 4 miliar tahun jamaah. Kalau bapak ibu tahu kan, ibu sekarang usianya berapa sih kira-kira? Bapak berapa pak yang paling sepuh pak? Ada yang sudah sampai 70? Ada pak? Belum, Masya Allah. Bumi kita Allah katakan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat yang ke-9, dan dialah Allah yang telah menciptakan bumi dengan jangka waktu 2 masa. 2 masa, para peneliti jamaah, ternyata satu masanya itu 2,3 miliar tahun jamaah. Bagaimana Al-Quran mengatakan ini loh, bumi yang kita tempati sekarang ternyata udah tua banget jamaah, bermiliar-miliar tahun. Allah menciptakan alam semesta itu 6 masa. Penelitian sains mengatakan alam semesta tercipta kurang lebih 13,8 miliar tahun jemaah. Udah selama apa alam semesta itu ada Bapak Ibu sekalian? Ya. Makanya Allah mengutus nabinya, mengutus nabi terakhir. Bahkan nabi ini adalah menjadi nabi penghulu semua nabi-nabi jemaah. Bahkan Nabi Yusuf pun kalau dia ada pada zamannya Rasulullah, dia pun akan ikut di belakangnya Rasulullah jemaah. Karena Nabi Yusuf pun ketika ketemu sama Jibril, Jibril itu mengatakan kepada Yusuf, "Hei Yusuf, kamu tuh sekarang misinya udah selesai, tapi ingat bahwasannya nanti di satu masa akan ada satu nabi terakhir yang dimana dia itu adalah penghulu setiap nabi." Akhirnya apa? Yusuf mengatakan kepada Jibril, Jibril, kamu senang banget ya, kamu bakal ketemu sama nabi terakhir itu. Oleh karena itu, nanti kalau kamu bertemu sama nabi terakhir itu, sampaikan salamku kepada nabi terakhir. Bayangkan, sejak Nabi Yusuf, nama Rasulullah itu udah disebut-sebut jamaah. Bahkan sebelum Nabi Yusuf, zaman Ismail alaihi salam pun nama Muhammad itu udah disebut-sebut jamaah. Jadi kita harusnya bersyukur sama Allah, kita menjadi umat dari Nabi yang paling mulia jemaah. Bayangkan kalau bapak ibu dulu dilahirkan menjadi anaknya Nabi Adam, kira-kira gimana? Kira-kira kalau bapak ibu dulu dilahirkan dari rahimnya Siti Hawa, kira-kira gimana? Ya, di zaman yang benar-benar bumi itu cuma, kalau orang sekarang mengatakan dunia kayak milik kita berdua, itu beneran jemaah. Siti Hawa dan Adam itu benar-benar kayak dunia itu cuma kayak milik kita berdua. Itu cuma zamannya Adam dan Siti Hawa. Bayangkan jemaah, ini adalah nabi yang paling mulia. Allah menurunkan syariat kepadanya. Ini loh Muhammad, Islam itu adalah ini tadi yang disampaikan, iman itu adalah seperti ini, dan ihsan itu adalah seperti ini. Dan ingat jemaah, yang perlu digarisbawahi, tidak semua orang Islam itu iman. Karena ini level jemaah. Orang Islam itu levelnya lagi yang paling rendah jemaah. Kalau Islam itu levelnya lagi yang paling rendah. Kadang ibu makan keripik aja ada levelnya kan. Level 1, level 2, level 3. Bapak ibu yang suka makan seblak ya, seblak level 1, level 2, level 3. Lah ini jemaah, kualitas keimanan seseorang pun itu ada levelnya. Makanya level yang pertama itu disebut sebagai Islam jemaah. Kalau Islam itu ciri-cirinya gimana? Orang Islam itu cuma baru bersaksi di mulutnya, tetapi belum disinkronkan dengan hatinya. Itu baru Islam jemaah. Makanya Allah sindir tuh, Al-Quran surah ke-49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Nanti ibu bisa lihat ayatnya ya. Qul lam tu'minun. Wahai Muhammad, ada seorang Arab Badui menemui Nabi Muhammad. Muhammad, kami telah beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Turunlah wahyu dari Allah bahwasanya, hei Muhammad, mereka itu belum beriman kepadaku. Mereka cuma baru Islam aja, tapi mereka belum beriman. Dalil ini menandakan bahwasanya ternyata orang Islam itu levelnya masih yang paling rendah jemaah.
Makanya Islam kalau dia tidak dihiasi dengan amal solih, berarti levelnya masih cuma Islam jemaah, masih rendah banget levelnya. Tapi kalau Islamnya sudah mengisi dengan amal solihnya, nanti naik kualitasnya menjadi orang-orang yang beriman jemaah. Karena orang yang beriman itu orang yang seperti apa? Kita nggak ngarang. Lihat dalilnya, Al-Quran surah ke-8, surah Al-Anfal ayat yang kedua. Apa orang yang beriman itu? Orang yang seperti apa? Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim. Kata Allah, sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah ketika disebutkan nama Allah tapi hatinya bergetar jemaah. Itu adalah orang yang beriman. Kalau levelnya hatinya belum bergetar, berarti levelnya baru Islam, ya. Tetapi level orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, pasti hatinya sepersekian langsung bergetar jemaah. Contohnya apa? Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seketika hatinya merespon, udah azan, bismillah, langsung ambil air wudhu. Lah itu adalah iman jemaah. Tetapi kalau ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahkan sampai iqomah selesai pun dia masih nanti dulu lah, masih handphonean ya. Kayaknya kok ngeliat sebentar enak banget ya. Lah ini baru levelnya Islam jemaah, belum iman ya. Kan kadang gitu kan ya, kita pulang dari luar sampai di rumah itu udah mepet asar ya, baru kayak tiduran sebentar tiba-tiba ada jilidlah taklif, jilidlah gitu kan. Kadang kita gitu ya, pengen 10 menit gak kerasa udah 2 jam jemaah, gak kerasa saking nikmatnya gitu kan ya. Nah makanya level orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah pasti hatinya langsung merespon jemaah, hatinya bergetar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu saking imannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sedang bertakbir itu gak cuma hatinya yang bergetar, sampai bibirnya bergetar jemaah. Allahu Akbar. Saking pahamnya kalimat Allahu Akbar. Tadi kita udah belajar jin ibu ya, udah belajar jin. Level keimanan kita, kalau lewat kuburan ada yang manggil-manggil Bu, ibu langsung takut, merinding takut, langsung terbirit-birit lari. Berarti imannya masih kecil jemaah. Tapi kalau disebutkan nama Allah, kok hatinya langsung respon, berarti iman ibu lagi naik ya. Saya contohkan ibu, sekarang subuh jam berapa? Jam 4 kurang ya, kita buat kayak misal 353 aja udahlah, atau 354 misal, atau gampangannya 352 aja wes lah. Yang paling awal kemarin subuh itu saya pernah mengalami sampai 350, kayak ya Allah jam segini udah subuh gitu ya, Masya Allah. Karena jam 5 aja kalau bahasa kita udah pener banget kan, kayak matahari udah terbit banget, udah panas kayak jam 6 pagi itu. Lah sekarang saya tanya, saya ingin berikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau dipanggil jam 3.52, datangnya 3.52, berarti imannya masih standar jemaah. Berarti ketika Bapak Ibu dengar adzan langsung respon adzan itu, berarti imannya masih standar. Tapi dipanggil 3.52, datangnya 2.53, itu levelnya lagi tinggi jemaah. Belum dipanggil udah siap-siap dulu. Yang lebih luar biasa lagi, dipanggil 3.52, datangnya 5.32 jemaah. Nah ini yang keimanan lagi turun itu ya. Ingat ya, dipanggil 3.52, datangnya 3.52, berarti imannya seperti apa itu jemaah? Standar. Jadi ibu atau bapak jangan merasa bertakwa banget kalau dipanggil adzan langsung bergegas, itu masih standar bapak ibu ya. Kan kita kayak udah alhamdulillah saya masih kayak gini nih gitu kan. Padahal itu standar jemaah. Tapi kalau dipanggilnya 352, datangnya 253, lah itu level keimanannya lagi naik jemaah ya. Udah iktikaf dulu di masjid, nunggu adzan subuh ya.
Tapi kalau dipanggilnya 352, datangnya 532, lah ini ada keimanan yang salah jemaah. Terkadang kalau ada orang hari kemarin dia telah melakukan salah atau dosa kepada Allah, biasanya subuhnya langsung kesiangan jemaah. Itu tanda untuk apa? Allah itu lagi menunjukkan, ini loh kamu kemarin udah berdosa, kalau kamu belum bertobat, ini loh buktinya. Buktinya apa? Subuhnya kesiangan. Ibu pernah subuhnya kesiangan? Bapak pernah nggak Pak subuhnya kesiangan Pak? Masya Allah. Bapak tetap terus ini, Masya Allah. Lagi nih jemaah, Allah itu biasanya ngasih tanda kepada seorang hamba ketika kita berdosa di hari kemarin. Itu Allah memperlihatkan dosa kita dengan cara apa? Enggak dengan mengatakan, hei manusia kamu dosa, enggak. Tapi dengan cara merespon suatu keadaan. Contohnya apa? Subuhnya kesiangan jemaah. Bangun sholat subuhnya kesiangan. Lah, dibangunkan karena matahari yang udah terbit. Kadang itu karena dosa-dosa kita jemaah. Oh ternyata kemarin kita ada dosa ya, ternyata kita ada salah kemarin ya. Boleh jadi seperti itu jemaah. Makanya ketika bapak ibu kok subuhnya kesiangan, berarti pertama kali yang harus dilakukan introspeksi diri jemaah. Udah buat salah apa kemarin aku? Akhirnya apa? Ketahuan, oh iya ya Allah kemarin aku seperti ini. Kemarin benar ya Allah, aku udah sholat kemarin, makanya aku berdosa ya Allah. Seketika dia introspeksi diri, Allah perbaiki jemaah. Nah ini jemaah, kita kembali lagi ke hadis Nabi SAW terkait tadi 4 hal: Islam, iman, ihsan, dan tentang hari kiamat. Setelah itu, lelaki itu jemaah langsung berdiri dan pergi seketika meninggalkan Rasulullah dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Sedangkan Umar ketika itu masih doplong aja jemaah, masih terheran-heran, masih ngalamun terus kayak saking ini orang hebat banget sih. Sampai Umar aja terkesima loh jemaah. Lalu Rasulullah tanya kepada Umar, hei Umar, kamu tahu nggak itu siapa yang datang? Hah? Gimana Rasul? Kamu tahu nggak tadi yang datang itu siapa? Apa kata Rasulullah SAW? Kemudian Umar menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sehingga Rasulullah mengatakan, hei Umar, kamu tahu yang tadi datang siapa? Itu adalah Jibril alaihissalam. Bayangkan handphone udah ada pada zaman itu, kira-kira gimana coba? Oh itu Jibril, harusnya kita tadi selfie dulu sama Jibril gitu ya. Itu kalau zaman sekarang ya. Coba bayangkan kalau handphone itu ada pada zaman Umar. Oh para sahabat pada heboh semuanya, langsung pada nge-tag hashtag lagi bareng Jibril gitu ya. Lagi bareng Jibril. Orang-orang yang pada komen, itu di mana? Oh ini kita lagi di Arab, lagi di Mekah nih, ketemu sama Jibril nih. Diceritain semua kejadiannya. Kalau orang sekarang yang kayak gitu viral langsung dipanggil ke podcast ya Mak. Ya, kan sekarang kayak gitu ya. Orang viral dikit langsung dipanggil buat podcast kan. Coba bayangkan ketika itu handphone udah ada. Oh Masya Allah ya, Umar bin Khattab udah dipanggil ke podcastnya Deddy Sumargo nanti itu. Umar, kamu kemarin gimana ketemu sama Jibril? Oh Masya Allah, Jibril itu akan diceritakan semuanya ya. Tapi karena lihat sebegitu Allah menjaga tata krama dan moral para sahabat ketika zaman dulu, Allah tidak izinkan adanya teknologi itu di zaman dulu jemaah. Karena apa hikmahnya? Salah satu di antaranya, bayangkan ketika handphone udah ada zaman dulu jemaah, orang banyak tahu wajahnya Rasul itu kayak gimana. Zaman sekarang itu zamannya AI, betul Ibu? Apa-apa AI. Bayangkan ketika wajah Rasulullah tahu, kemudian dianimasikan di AI. Wah, itu bahaya sekali jemaah. Bahaya. Dibuat karikatur, orang Prancis aja banyak yang gak terima jemaah. Apalagi ini dibuat AI, bahaya banget jemaah. Buat nipu orang, oh ini loh Muhammad kayak gini, dia mengatakan kayak gini ya. Sehingga Allah menjaga Rasul dan para sahabatnya dengan cara tidak memunculkan teknologi pada masa itu jemaah. Tetapi kenapa Allah munculkan teknologi pada zaman ini? Inilah setan kita sekarang jemaah. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu ada yang bawa Quran enggak? Ada yang bawa Quran? Di HP lah kan. Saya tanyanya bawa Quran enggak, kok bawa HP? Saya tanya bawa Quran enggak? Saya bawa HP, Qurannya ada di HP. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita baca Qurannya lewat handphone itu banyak banget setannya ya.
lagi baca Ar-Rahman, closing, siapa ya? Dibuka tuh WhatsApp-nya, udah dibalesin jamaah, udah selesai dibalesin, kemudian lanjut satu ayat lagi, Allamal Qur'an, closing, siapa nih? Dilihat lagi jamaah, akhirnya dia saking nyamannya dan saking asiknya balesin WA, nggak jadi baca Quran jamaah. Padahal Al-Quran itu kalau dibawa Bapak Ibu yang kami muliakan, tanpa kita baca pun dibawa kemana-mana itu berpahala jemaah. Cuma dibawa doang, bawa yang kecil aja jemaah, walaupun kita nggak bisa baca gitu kan. Yang penting kita bawa jemaah, ya. Apalagi dibuka, apalagi dibaca, apalagi dihafalkan, apalagi diamalkan, itu luar biasa jemaah. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran surah ke-35, surah Fatir ayat 32 jemaah. Allah mengatakan wa minhum sabiqun bil khairat. Dan ada yang lebih baik lagi dari cuma sekedar orang yang baca Quran doang. Ya. Allah itu mengatakan baca Quran itu baik jemaah. Ya. Tetapi ada yang lebih baik lagi dari baca Quran. Apa itu? Menghafalkan Al-Quran. Tetapi kata Allah, ada yang lebih baik lagi loh daripada cuma sekedar ngafalin Quran. Apa itu? Mengamalkan Al-Quran. Artinya apa jemaah? Bahasa dalam ayatnya mengatakan memunculkan kebaikan setiap kali kita membaca Quran. Itu jemaah. Setiap kali kita baca Quran, jadi kualitas kebaikan yang kita lakukan itu meningkat. Itulah yang Allah sebutkan wa minhum muqtasid, yaitu ada seseorang yang nanti dia sangat dimuliakan oleh Allah. Siapakah dia? Yang setiap kali membaca Al-Quran dia mampu memunculkan kebaikan dari setiap ayat yang dibacanya itu jemaah. Artinya apa? Ibu baca ihdinas siratal mustaqim. Tadinya ada tetangga yang bilang, Bu, tahu gak sih tanggal 13 itu sial banget loh. Enggak, itu tuh adalah kita tahayul kayak gitu, hal-hal semacam itu kita gak boleh ikuti. Boleh jadi itulah kebaikan yang Allah maksud jamaah. Baca satu ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seketika Allah tunjukkan jalan itu jamaah. Kemudian kita mengamalkan ayat itu. Itulah yang Allah maksud. Lebih baik dari baca Quran, lebih baik dari sekedar menghafal Quran, tetapi mampu menciptakan kebaikan dari setiap ayat yang dibacanya jemaah. Ibu baca Quran, bapak baca Quran, kebaikan dalam diri kita meningkat jemaah. Itulah yang Allah maksud. Makanya orang yang baca Quran kok semakin marah-marah, semakin gibahin orang, berarti ada yang salah ketika baca Qurannya jemaah. Ya, ada yang salah ketika baca Quran. Makanya ketika baca Quran, cobalah jemaah yang dirahmati oleh Allah, niatkan semua karena Allah. Ya Allah, aku niat baca Quran ini ya Allah untuk memperbaiki hatiku ya Allah, untuk membersihkan jiwaku yang kotor ya Allah. Seketika baca satu surah, misal cuma surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan inna syani'aka huwal. Seketika langsung teringat, ya Allah, hamba selama hidup 50 tahun banyak sekali dosanya ya Allah. Banyak banget nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terima kasih ya Allah. Seketika dia langsung mengamalkan ayat itu jemaah, berarti baca Qurannya berhasil jemaah. Karena orang-orang yang seperti inilah yang kata Allah sebagai seorang ahli Quran. Jadi seorang yang ahli Quran itu bukan yang hafal 30 juz. Orang yang hafal Quran itu bukan yang orang yang ahli Quran jemaah. Tetapi seorang yang ahli Quran itu adalah dia yang tidak pernah meninggalkan Quran walau dalam satu hari jemaah. Artinya apa? Baca terus, selalu belajar Quran terus, ngamalin Quran terus. Insya Allah Bapak Ibu belajar ke majelis taklim itu adalah dalam rangka untuk belajar sebagai ahli Quran jemaah. Dan kata Allah dalam Al-Quran, masih Quran lagi ya, surahnya surah ke-13, surah Ar-Ra'du ayat ke-23. Nanti Ibu bisa lihat, seorang ahli Quran itu mustahil masuk ke surga sendirian jemaah.
dia akan menggandeng nenek moyangnya, menggandeng ayah ibunya, menggandeng anak keturunannya, menggandeng orang-orang yang dicintai, semua dibawa jemaah. Orang ahli Quran semua akan dibawa jemaah. Makanya kalau bapak ibu punya anak keturunan, cobalah paling tidak minimal harus ada satu yang dia itu ahli Quran jemaah. Biar apa? Bapak ibu memang bukan seorang ahli Quran, tapi bisa ikut privilege, ikut tiketnya seorang ahli Quran, masuk surga bareng-bareng jemaah. Itu kan keren banget. Bahkan seorang ahli Quran itu adalah dia ketika mau masuk ke dalam surga, Allah itu mempersilakan dia buat masuk lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Lewat pintu sedekah silakan, lewat pintu puasa silakan, lewat pintu taubat silakan, lewat pintu memaafkan silakan jemaah. Ya, dari 8 pintu surga yang sudah Allah tetapkan, seorang ahli Quran itu dia bebas mau masuk surga lewat pintu mana saja jemaah. Bukan pintunya Doraemon ya. Kalau pintunya Doraemon itu kan pintu kemana saja ya. Nah ini pintu surga jemaah. 8 pintu surga itu dia bebas buat milih pintu mana saja yang dia inginkan. Dia masuknya gak sendirian, dia gandeng orang tuanya. Atau misal kalau mohon maaf sekali, kalau tidak menggandeng kedua orang tuanya, yang digandeng itu suaminya, yang digandeng istrinya, yang digandeng anak keturunannya, semua yang dia cintai, yang beriman kepada Allah, semua digandeng masuk surga bareng-bareng jemaah. Ibu bapak pengen kayak gitu? Pengen jadi ahli Qurannya atau yang pengen yang digandeng doang? Kalau kita mah cari simpelnya aja, adalah aku yang digandeng aja lah. Kalau kita kan pengennya gitu terus ya, pengennya adalah yang digandeng aja lah, apa-apalah. Ya Allah, hamba memang bukan ahli Quran ya Allah, tapi semoga anak keturunan hamba yaitu adalah seorang ahli Quran yang dapat gandeng hamba ya Allah. Kan kita kadang milih enaknya aja gitu kan. Pengennya hidup tenang, pengennya kehidupan di dunia itu serba banyak nikmat ya. Masuknya pun pengen masuk ke dalam surga. Pengennya manusia tuh kayak gitu jemaah. Gak pengen sulit-sulitnya, pengennya cuma gampang-gampangnya aja, instan, apa-apa instan, apa-apa instan ya. Itulah manusia zaman sekarang jemaah. Dia gak mau melihat proses. Bapak ibu saya yakin, saya paham sekali, bapak ibu semua pasti sedang belajar Quran, betul? Ada yang belajar maknanya, ada yang belajar bagaimana cara mengamalkannya. Saya pun masih belajar sama jemaah. Belajar untuk mengamalkannya, belajar untuk menyampaikan kepada bapak ibu. Ya, ibu pun sama. Terkadang ibu belajar menyampaikan, ibu belajar untuk nuntut ilmu, ibu belajar membaca. Ihdinas siratal gimana sih salah. Itu nggak pakai bibir. Udah ditegesin ulang-ulang, berminggu-minggu diulang-ulang masih salah aja jemaah. Nggak apa-apa jemaah. Setiap kita itu punya prosesnya masing-masing jemaah. Boleh jadi 1 bulan kita cuma belajar huruf to aja, itulah yang paling kita ingat jemaah. Oh ternyata to itu punya sifat namanya isti'lah, harus menebal. Oh to itu dia punya sifat qalqalah, ketika dimatikan harus memantul ya. Mungkin cuma simpel 1 bulan cuma dapat ilmu itu cuma 1 huruf, tapi dengan keberkahan itu yang boleh jadi akan mengantarkan bapak ibu semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ingat, Allah itu gak melihat hasilnya bapak ibu. Yang Allah lihat itu bagaimana prosesnya. Lihat Abu Hurairah itu masuk ke dalam Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat jemaah. Kenal Abu Hurairah semuanya ya? Kenal di mana ibu? Bapak kenal Abu Hurairah Pak? Kenal di pasar gitu. Masya Allah. Abu Hurairah itu masuk ke dalam Islam itu 3 tahun sebelum Rasulullah wafat jemaah. Dia itu punya keinginan, kalau sahabat-sahabatku itu dia masuk Islamnya lebih dulu dan ilmunya udah tinggi banget. Ketika menuntut ilmu bersama Rasulullah, ada yang udah 23 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Sedangkan Abu Hurairah itu cuma 3 tahun jamaah. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat, setiap hadis itu kebanyakan yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian jemaah? Karena Abu Hurairah itu sadar diri jemaah. Oh, aku tuh masuk Islamnya belakangan. Kalau sahabatku dia udah nunggu di majelis taklim yang paling depan, maka Abu Hurairah itu udah nunggu di depan pintunya Rasulullah jemaah. Kalau sahabat itu semua udah kumpul di masjidnya Rasulullah, Abu Hurairah itu nggak kumpul di masjidnya Rasulullah, tapi nunggu di depan pintu rumahnya Rasulullah jemaah. Ngapain? Udah nunggu Rasul dulu. Dia mau tahu gimana cara Rasul jalan, bagaimana cara Rasul bermuamalah, bagaimana cara Rasul itu menyapa para sahabat yang lainnya. Semuanya Abu Hurairah itu menyaksikan jemaah. Makanya gak heran 3 tahun cuma berjumpa sama Rasulullah, tapi dia adalah perawi hadis yang terbanyak jemaah. Kedua itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Ya wajar, Aisyah itu kan istrinya Rasulullah kan, orang yang paling sering hidup bersama Nabi SAW. Tapi lihat, Aisyah aja itu dia meriwayatkan hadis itu kebanyakan kedua setelah Abu Hurairah. Saking banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Semangat jemaah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu ini semua masih muda atau udah senja? Udah senja atau masih muda? Tapi kok saya lihatnya masih muda semua Ibu. Buktinya apa? Ibu itu kok semangatnya masih sampai di sini, itu kan menunjukkan masih muda semua kan? Banyak orang yang usianya muda tapi dia nggak datang ke sini jemaah, ya? Lebih milih ke alun. Ada yang rumahnya Garung Bapak Ibu? Ada yang rumahnya Kertek? Ada yang rumahnya Longkrang? Rumahnya Selamarta. Ada yang rumahnya Kalibeber? Atau ada rumahnya yang arah ke Garung atas ada? Ada di sini? Ada. Kenapa lebih milih ke sini, nggak ke alun-alun? Padahal lebih jauh ke sini daripada alun-alun Ibu. Kenapa? Bukan. Jawabannya karena Ibu masih muda. Bapak masih muda, Ibu masih muda. Nggak apa-apa, usia boleh senja. Tapi Ibu Bapak menunjukkan di sini datanya kemari, menunjukkan bahwasanya usia hanyalah angka jemaah, ya. Usia hanyalah angka, tetapi semangatnya masih muda. Betul Bapak Ibu? Maka dari itu saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah Bapak Ibu semuanya, selalu diberikan rezeki yang penuh kebarokahan, dan semoga bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Gak terasa 2 bulan jemaah, 60 hari. Nanti malam udah 59 hari menjelang bulan suci Ramadan. Gak kerasa. Nanti bentar lagi jemaah Sya'ban, gak kerasa jemaah. Udah masuk Sya'ban gak kerasa. Nanti malam udah terawih aja ya. Iya ya udah terawih aja. Gak kerasa besoknya udah lebaran jemaah, ya. Begitulah kehidupan, ya. Dulu kayaknya kita masih SMA ya. Iya Bu, dulu kita masih SMA. Sekarang udah gandeng cucu semuanya jemaah. Itu gak kerasa jemaah, ya. Iya ya, dulu rambut kita masih keren banget, sekarang udah beruban semuanya. Lah ini jemaah menunjukkan bahwasanya dunia itu sifatnya sementara. Apa yang akan kita persiapkan di dunia yang sifatnya sementara ini Bapak Ibu, kita persiapkan sejak sekarang. Tadi ada 4. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan Rasulullah menginformasikan tentang hari kiamat, ya. Lihat tadi iman itu siapa jemaah? Orang yang ketika disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya jemaah. Coba hadirkan getaran itu dalam hati kita. Karena kalau orang itu cuma baru bersaksi kepada Allah, ya Allah aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, tapi gak dikonfirmasi sama hatinya, berarti levelnya baru orang Islam jemaah. Banyak orang Islam ketika bulan suci Ramadan itu gak puasa kan, banyak kan? Ya, banyak banget orang Islam. Ada ibu ngelihat ada orang Islam paginya ikut sahur bareng keluarganya, siangnya dia mampir di warung kaki tanpa kepala ya. Dia lebih malu dilihat manusia daripada dilihat oleh Allah. Paginya sahur sama keluarga, siang bolong dia cari-cari
info apa? Info mokel. Bayangkan jemaah. Nanti buka bersama, ikut buka juga jemaah. Masya Allah, ini orang. Makanya gak heran ditanya sama istrinya, Pak, kok kayaknya bapak itu puasa kok gak makin kurus, kok malah makin gemuk, apa rahasianya Pak? Oh, itu rahasia pribadi itu. Padahal tanpa disadari siangnya mokel jemaah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan sekali-kali kita meremehkan puasa Ramadan jemaah. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu pernah melihat ke arah neraka jemaah, melihat ada seseorang yang robek-robek mulutnya sendiri. Ditanya sama Rasulullah, kamu kenapa kok ngerobek-robek mulut kamu? Sungguh wahai Rasul, aku itu tergolong orang-orang yang ketika sedang diwajibkan untuk berpuasa, tapi aku lebih memilih untuk berbuka di siang hari. Bayangkan jemaah, hati-hati Bapak Ibu ya. Apalagi nanti Bapak Ibu pasti akan menemukan banyak sekali orang-orang yang semacam itu kan. Orang-orang yang kayak dengan mudahnya adalah kayak curi-curi gitu kan, makan gitu ya, tanpa dilihat sama manusia. Kalau dilihat manusia kan kayak wah aku puasa, tapi kalau lagi sendiri jemaah, buka tutup saji, lihat ada tempe langsung dimakan ya. Bayangkan jemaah, kumur-kumur gitu kan, umurnya 3 kali, keluarnya 2 kali gitu kan ya. Itu yang satu kemana Pak? Nggak tahu, tadi ibu aja nggak ngeliat kemana, padahal tadi bapak buang tuh gitu ya. Padahal dia curi-curi sambil ditelan gitu kan ya. Bayangkan jemaah, itu adalah orang-orang yang di akhirat kelak akan merobek-robek mulutnya sendiri jemaah. Bayangkan, ibu pernah nggak sih kayak menyakiti diri sendiri, kayak mau merobek-robek mulut? Nggak pernah kan ya. Tapi di akhirat ada seseorang yang dia merobek-robek mulutnya sendiri karena membatalkan puasa di siang hari ketika semua orang lagi diwajibkan untuk berpuasa. Makanya hadirkan keimanan jemaah. Allah memanggil setiap ritual ibadah yang dipanggil itu bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Dalil tentang puasa yang dipanggil orang Islam atau orang iman? Iman kan? Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang kalian beriman kepadaku, diwajibkan atas kalian berpuasa ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tattaqun inilah orang-orang yang ihsan jemaah. Orang-orang yang ketika dia beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah itu lagi memperhatikannya. Yang dipanggil orang yang beriman. Coba lihat, haji yang dipanggil orang beriman ya. Salat yang dipanggil orang beriman. Puasa yang dipanggil orang beriman. Zakat yang dipanggil orang beriman ya, menunjukkan bahwasanya orang kalau udah punya iman di hatinya Allah, ketika diperintahkan oleh Allah, hatinya langsung merespon seketika. Ibu pernah nggak kayak naik motor ya, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, tiba-tiba lihat ada adangan di depan, apa yang dirasakan? Deg-degan, hatinya bergetar kan? Bisa nggak kita getaran hati itu kayak melihat polisi, itu kayak lagi dipanggil sama Allah jemaah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya langsung bergetar. Seketika dia langsung ambil air wudhu, dia langsung sholat jemaah. Inilah orang-orang yang beriman. Dan siapakah orang yang ihsan itu jemaah? Yaitu adalah ihsan itu goalsnya, tujuan dari orang-orang yang beriman. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu orang yang ihsan jemaah. Karena orang yang bertakwa mustahil dia bukan orang yang ihsan. Karena orang yang ihsan itu pasti dia orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau kita beribadah sama Allah Subhanahu wa taala cuma lagi karena pengen dilihat manusia, berarti levelnya baru orang yang beriman jemaah. Belum orang yang ihsan. Karena orang yang ihsan itu kalau sholat duha itu misal sholat yang sembunyi-sembunyi, dia kayak bacaannya ya khusyuk jemaah. Dan ini orang sekarang, oh dilihat orang lain, Allahu Akbar. Pas orang itu udah pergi, langsung salam lepas jemaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lari gitu aja ya. Bayangkan jemaah, kalau orang itu udah tenang hatinya, pasti jemaah untuk melakukan suatu amalan ibadah apapun yang kita lakukan,
itu juga pasti akan bernilai jemaah. Ada orang yang sholat berkali-kali tapi kelakuannya gak mencerminkan sholatnya, berarti dia belum menghayati sholatnya jemaah. Tapi ada orang yang mohon maaf sekali, baru dia masuk ke dalam Islam, dia baru belajar sholat, belum hafal bacaannya, sepersekian ketika sujud dia langsung menangis jemaah. Padahal dia gak tahu bacaannya apa, boro-boro artinya bacaannya aja gak hafal. Mohon maaf sekali, baru mu'alaf, baru masuk ke dalam Islam, seketika dia mendapatkan ketenangan itu jemaah. Baru pertama kali sholat sujud langsung menangis jadi-jadinya. Ya Allah mohon maaf ya Allah, hamba udah banyak banget dosa, hamba baru tahu ya Allah, mohon maaf ya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sholatnya berkualitas jemaah. Makanya kita jangan sombong dengan amalan kita jemaah. Boleh jadi amalan selama ini yang kita lakukan itu gak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada jaminan. Saya pun gak bisa menjamin ibu, apakah saya diterima gak sama Allah tadi sholat subuhnya. Saya gak bisa menjamin jemaah. Ibu bisa menjamin ibu adalah penghuni surga semuanya? Gak bisa menjamin ya. Kalau kok ada jaminan menuju surga, bapak ibu siap meninggal hari ini? Yakin? Kenapa gak yakin ibu? Padahal dijamin masuk surga ya. Kalau saya lebih milih bapak ibu, kalau udah dijamin masuk surga, ya Allah percepat aja lah ya Allah. Hamba udah capek di dunia ya Allah. Banyak drama-drama, banyak orang yang suka gosipin, banyak orang, ya Allah hamba udah muak sama dunia ya Allah. Tolong ya Allah percepat untuk masuk ke dalam surga. Orang kalau udah dijamin surga itu enak jemaah. Tapi masalahnya kan kita gak dijamin surga kan ya. Gak ada jaminan kita masuk ke dalam surga semuanya. Bapak ibu siap masuk ke dalam surga? Siap gak masuk ke dalam surga? Siap aja atau siap banget? Mau hari ini? Enggak jamaah, bercanda. Insya Allah bapak ibu semua Allah panjangkan usianya sampai nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan terserah Allah lah mau ngapain ya. Yang penting kita udah jumpa Ramadan dulu, kita diampuni semua dosa-dosanya sama Allah. Ketika dosa kita udah digugurkan sama Allah, terserah Allah lah mau ngapain. Ya Allah kalau engkau kehendaki aku meninggal sekarang, ketika aku dosanya udah diampuni, insya Allah hamba ridho kepadamu ya Allah. Tapi kalau engkau belum mengampuni dosa-dosaku ya Allah, tolong berikan kami kesempatan lagi ya Allah. Untuk apa? Memperbaiki kehidupan kami ya Allah. Kita semua orang baik semua enggak ibu? Bapak? Insya Allah kita semua adalah orang yang berusaha baik ya. Belum tentu kita orang baik. Mungkin orang Wonosobo mengatakan kita baik, belum tentu yang di Sumatera mengatakan kita baik kan. Tapi ingat, ketika Allah sudah mengatakan kita baik, maka pasti Allah akan mengatakan kepada para malaikatnya, wahai malaikat, itulah aku menyayangi dan mencintai hambaku, maka cintailah hambaku sebagaimana aku telah mencintainya. Bayangkan dicintai malaikat tuh enak banget, keren jemaah. Dicintai manusia aja kadang kita oleng di jalan kan ya. Apalagi ini dicintai sama Allah dan para malaikatnya, itu keren banget jemaah. Bapak ibu mau dicintai sama Allah dan malaikatnya? Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum kami tutup bapak ibu yang kami muliakan, ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Bapak ada yang ingin ditanyakan Pak? Atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Sudah jelas atau sudah mau pulang? Sudah jelas dan sudah mau pulang. Ustaz, ayo Ustaz, ini loh aku tuh mau nonton karnaval Ustaz. Dua pekan yang lalu saya itu pernah ngisi di suatu majelis taklim, bukan di Wonosobo. Mereka itu udah kayak gelisah gitu, udah ngeliatin jam terus. Saya paham, oh udah, iyalah kalau gitu adalah saya tanya ke panitianya, ini nanti ada acara apa? Ternyata benar firasat saya, oh nanti Ustadz itu ada karnaval. Masya Allah. Oh ya udah kalau gitu Pak Bu. Saya kan sebelumnya udah tanya ke mereka sebelumnya, Bapak Ibu mau masuk surga? Siap, saya mau. Ya, ketika ditanya kayak kita mau berlama-lama di taman surga gitu, mau. Tapi ketika udah dilama-lama beneran jamaah, mereka semua gelisah semuanya. Langsung, Ustaz, ayo
udah Ustaz ini loh, ini karnaval mau mulai loh, gitu kan ya. Mereka tuh lebih milih kayak gak mau ketinggalan momen ke karnaval daripada kayak pengen masuk surga jemaah. Bapak ibu lebih milih saya kasih tiket umroh misal, atau milih lihat karnaval? Lah itu kan kalau dunia ya jawabannya. Ini udah mau dikasih tiket surga, lah kok mah lebih milih karnaval ya. Saya langsung paham ya mah. Ya udahlah itu kalau jamaah kalau bikin nonton karnaval ya saya mohon maaf, saya menyita banyak waktu yang sangat banyak, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ibu siap memaafkan kesalahan saya? Bapak yang di belakang siap memaafkan kesalahan saya, Pak? Saya kalau nanti di jalan kok ada ibu pernah melihat saya, kok saya nggak nyapa, mohon maaf sekali Bapak Ibu, jangan dihujat ya. Saya tuh kadang nggak hafal ini ibu yang mana, gitu ya. Tapi kadang insya Allah saya paham sama wajah-wajah ibu semuanya, insya Allah paham. Dan tolong saya itu kadang tuh nggak pahamnya bukan karena nggak tahu jemaah, karena mata saya itu terbatas jemaah. Kalau melihat ibu tuh mukanya sama semua kayak cuma yang membedakan apa? Yang satu pakai kacamata, yang satu enggak. Yang satu kerudungnya merah, yang satu kerudungnya hijau. Semoga Bapak Ibu semua tadi infaknya pun sesuai dengan kerudung semuanya. Ada yang merah, keluarin merah. Ada yang biru, keluarin biru ya. Ustadz, saya tuh kerudungnya biru, tapi saya tadi ngeluarin merah. Masya Allah, semoga Allah lapangkan rezekinya. Ini benar gak ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Gak ada? Sudah jelas semuanya ya? Insya Allah ya? Baik. Oh, gimana? Setelah adzan iqomah itu kan ada muadzin yang iqomah, ada jamaah yang ikuti kayak apa ya? Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Jadi pertanyaannya pas iqomah, bukan pas adzan. Pas iqomah itu ada jamaah juga yang mengatakan la ilaha illallah. Itu menandakan bahwasanya apa jamaah? Itu dia menyimak dari bacaan iqomahnya. Jadi nggak apa-apa dilakukan. Walaupun tuntunannya itu adalah azan, bukan iqomah, ya. Tetapi ketika iqomah kok dilafazkan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai seterusnya qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menandakan apa jemaah? Yang pertama kita menyimak dari bacaan iqomah itu. Yang kedua, kita itu berusaha pengen khusyuk dalam sholat kita, ya. Yang ketiga, kita membesarkan Allah sebelum sholat itu benar-benar mau kita lakukan. Karena apa? Kalimat la ilaha illallah itu kan mengisahkan Allah kan. Berarti ketika kita mau sholat, harapannya dunia semua ditinggalkan semuanya. Ya Allah, bismillah, dengan kalimat la ilaha illallah inilah aku meninggalkan semua aktivitas duniaku, aku siap untuk menghadap menuju. Seketika apa? Ketika sholat itu dia sujudnya lama banget. Ternyata qadarullah ada yang meninggal dunia dalam keadaan sujud. Itu indah banget jemaah. Tapi saya ada yang lihat postingan itu Masya Allah. Ada seorang anak itu sholat subuh, itu dia sujudnya lama banget. Dikira orang udah meninggal dunia, ya. Udah pakai backsound yang kayak sedih banget. Terangkanlah, yang seperti itu. Ternyata ketika digini langsung dia bangun jamaah. Masya Allah, ya. Ada juga seorang tukang ojek itu di sebelah masjid. Dia itu kayak dikiranya meninggal dunia jemaah. Di mana? Lagi di motor. Kayak dikira meninggal dunia. Ambulan udah dipanggil, udah disiapin tempat untuk buat dia dimasukkan ke dalam situ kan. Ternyata orangnya bangun jemaah. Bayangkan ambulan udah datang. Gak ada orang yang mengkonfirmasi karena gak berani jemaah. Ini orang kenapa? Karena 2 jam dia tertidur di motor gitu jemaah. Kan orang kan bingung ya. Tadi orang berangkat kayak mau ke masjid itu dia kayak gitu, sampai udah pulang masih kayak gitu terus, gak sholat kan. Orang kan kaget ya, bingung ya. Dipanggillah ambulan sama polisi seketika itu. Pas udah datang semua, orangnya bangun, bubar semua jemaah. Masya Allah, subhanallah. Ini menunjukkan ternyata masjid itu setenang itu jemaah ya. Tadi ya, kalau ada orang yang mengucapkan itu gak apa-apa, karena itu adalah bentuk yang pertama apa tadi? Apa?
Yang pertama, dia mengesahkan Allah. Dia siap untuk mengorbankan semuanya itu untuk sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada juga ya Allah, selain dia mengisahkan Allah, yang kedua, Bismillah ya Allah, ya Tuhanku, aku menyimak iqamah ini dalam rangka seolah-olahnya adalah sholat yang terakhir untukku ya Allah. Dengan demikian aku mengisahkan la ilaha illallah. Karena apa? Orang yang meninggal dalam keadaan dia terakhir mengucapkan la ilaha illallah, dakhalan, dia masuk ke dalam surga. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah, silakan ya. La ilaha illallah. Pengen sholatnya itu lebih khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, jazakumullah ahsanal jaza, ibu bapak yang kami muliakan. Sekali lagi semoga di bulan haram ini, kan bulan Rajab, bulan haram, perbanyaklah melakukan puasa ya. Bukan puasa khusus, nggak ada puasa khusus di bulan Rajab. Yang jelas itu puasa, perbanyak puasa sunnah di bulan haram ya. Senin Kamisnya ditambah, ayamul bidnya dilakukan, atau puasa dan hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa, besok enggak, silakan. Karena kata Rasul, seseorang yang melakukan amalan di bulan haram, maka Allah lipat gandakan 2 kali lipat pahalanya. Tapi orang yang bermaksiat di bulan haram pun sama, Allah lipat gandakan dosanya 2 kali. Agar kita lebih hati-hati, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ini udah persiapan banget, tidak ancang-ancang. Masuk Rajab itu biasanya lebih semangat jemaah. Apalagi Sya'ban, apalagi Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup bersama-sama perjumpaan pada kesempatan kali ini dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Semoga doa kifaratul majlis ini sudah menyapu bersih semua keinginan kita jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf bila mana banyak sekali tutur kata, sikap maupun perilaku kami. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.